Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu ya dalam perkuliahan online ini. Karena kesalahpahaman kemarin sehingga saya yang harusnya masuk sudah sejak lama baru bisa memberikan materi hari ini, dan saya memilih untuk memberikan video pembelajaran saja tanpa harus bertemu langsung secara Zoom ya. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan atau kita sharing. Kemarin juga Anda sudah dapat materi dari dosen agama ya, yaitu tentang konsep sehat sakit menurut Islam dan menurut medis atau menurut kesehatan. Tentu dalam sehari-hari kita merasakan kadang kondisi kita sehat, kadang sakit, dan sehat pun juga ternyata memiliki arti tersendiri, karena belum tentu orang yang terlihat sehat secara fisik itu dikatakan sehat jika aspek lainnya ternyata mengalami gangguan. Nah, pada hari ini kita akan sharing mengenai apa itu pengertian sehat dari berbagai ahli, kemudian pengertian sakit, konsep sehat sakit menurut Islam, termasuk juga pengertian sehat menurut Islam atau perspektif Islam, kemudian apa itu perilaku sakit, perilaku sehat, relasi nilai agama dalam dunia kesehatan, dan juga tentang bagaimana sih kiat-kiat atau cara kita untuk tetap menjaga keimanan saat kita mengalami kondisi sakit. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi sehat. Jadi ada beberapa definisi. Anda juga sudah membaca banyak ya kemarin di slide yang lalu. Definisi sehat menurut WHO, World Health Organization, adalah sehat merupakan suatu keadaan yang sempurna. Jadi yang sempurna itu berarti benar-benar paripurna ya, seluruhnya itu dalam kondisi sehat, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi ini yang saya maksud tadi, sehat itu tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga psikis atau mentalnya. Karena Anda tahu sendiri orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental itu fisiknya dia sehat, tapi ternyata kejiwaannya adalah mengalami gangguan. Kemudian sehat juga meliputi kesehatan sosial, dan sosial ini berarti bagaimana dia bersosialisasi, berhubungan dengan lingkungan. Nah, misalnya Anda sebagai mahasiswa, bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa, entah di masyarakat, bagaimana peran saat Anda nanti bekerja dengan keluarga ya, itu adalah kalau hubungannya bagus berarti itu bisa dikatakan sehat secara sosial. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, sehat adalah keadaan sejahtera mulai dari badannya, kemudian jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi hampir sama pengertiannya dengan WHO ya. Sehat berarti sejahtera badannya atau fisik, jiwa, mentalnya, dan sosialnya. Menurut Pender, ini salah satu ahli keperawatan ya, sehat adalah kewujudan yang diperoleh individu melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, perilaku yang sesuai dengan tujuan, dan perawatan diri yang kompeten. Jadi dikatakan sehat jika dia merasa puas berhubungan dengan orang lain, kemudian segala perilaku atau tingkah lakunya sesuai dengan keinginan, dengan tujuan, dan dia bisa melakukan perawatan diri tanpa bantuan dari orang lain, atau bisa dikatakan mandiri ya, perawatan diri secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Sementara definisi sehat menurut Islam ya, jadi kata sehat itu berasal dari bahasa Arab yaitu asihah ya. Asihah artinya adalah sembuh, sehat, selamat dari cela, kemudian kondisinya benar, nyata, sesuai dengan kenyataannya.
Sehat juga bisa diartikan tubuh dalam kondisi baik, segenap badan serta bagiannya bebas dari sakit dan secara kejiwaannya dia itu waras ya atau tidak mengalami gangguan jiwa. Kata lain dari sihah yang sering kita dengar adalah al-afiyah ya. Kita biasa mendengar istilahnya sehat walafiat ya. Itu sehat secara sempurna, paripurna, benar-benar sehat dari segi fisik, jiwa, dan sosialnya tadi. Kemudian, sehat seluruhnya berhubungan dengan masalah fisik. Jadi fisiknya tidak mengalami kecacatan, tidak mengalami kelemahan, itu berarti dikatakan sehat. Kemudian al-afiyah tadi adalah segala bentuk perlindungan Allah SWT untuk hambanya dari segala tipu daya. Jadi sehat walafiat yang paripurna berarti sehat raganya, kemudian sehat jiwanya dari segala bentuk maksiat. Ini al-afiyah ini makanya dikatakan sebagai bentuk perlindungan Allah untuk hambanya. Kemudian kesehatan ini berfungsi bagi seluruh anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptanya. Jadi kita akan sehat jika tubuhnya atau anggota badannya itu berfungsi sesuai dengan tujuan. Matanya bisa melihat dengan sempurna, telinganya bisa mendengar tanpa alat bantu ya. Jadi kalau matanya sudah pakai kacamata atau telinganya pakai alat bantuan dengar, berarti itu sebenarnya sudah termasuk sakit ya, tidak sehat secara sempurna. Tapi sekarang sudah banyak yang mengalami ini ya sakit minus ya, sehingga itu dianggap wajar karena sudah ada alat bantu yaitu kacamata untuk mencapai kondisi kesehatan mata. Tapi kalau sehat menurut Islam ini harusnya seluruh bagian tubuh itu berfungsi sesuai dengan tujuan penciptanya. Selanjutnya definisi sakit. Nah, definisi sakit menurut Parson, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosial. Jadi kalau sakit berarti ada gangguan fungsi kenormalan dalam tubuh seseorang. Seperti misalnya stroke, berarti fungsi geraknya terganggu, hambatan mobilitas ya, karena terjadi kelemahan otot, kelemahan gerak yang menyebabkan dia harus tidur atau harus berbaring di tempat tidur. Berarti ini mengalami gangguan fungsi ekstremitas atau anggota geraknya. Berdasarkan Bauman, sakit adalah seseorang yang memiliki 3 kriteria, yaitu adanya gejala. Nah, misalnya ini ketika Anda mengalami demam ya, berarti Anda dikatakan sakit jika temperatur Anda naik. Harusnya orang itu suhu normalnya 36,5 sampai 37,5. Ketika terjadi kenaikan temperatur berarti ini bisa dikatakan sedang sakit. Kemudian yang kedua, persepsi bagaimana merasakannya. Bagaimana persepsi seseorang tersebut, apakah badannya merasa bugar atau merasa lelah, kemudian ada yang merasa sakit-sakit gitu, itu berarti dikatakan sakit. Dan yang ketiga, kemampuan melaksanakan aktivitas. Nah, biasanya kita bisa beraktivitas maksimal, ini harus tidur-tiduran, kemudian tidak bisa bergerak, ini berarti sedang mengalami sakit. Kemudian ini tadi harusnya masuk ke kesehatan ya, bukan ke sakit ya. Menurut Parkin, sakit ya. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas baik fisik, jasmani maupun rohani dan sosialnya. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan lagi definisi sakit ya. Menurut Parkins, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Nah, kita tahu sendiri lah kalau sedang sakit berarti fisiknya atau jasmaninya nggak enak badannya, mengalami demam, ataupun kalau sakit tipes misalnya harus merasakan nyeri ya, nyeri di bagian ulu hati, kemudian gangguan menelan atau pahit saat merasakan makanan. Nah, itu semua adalah gangguan-gangguan yang menimpa seseorang sehingga aktivitasnya terganggu. Kemudian menurut Raymond, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosial. Nah, definisi sakit ini berbeda dengan penyakit ya. Kalau penyakit itu adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisasi untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian, organ atau sistem dari tubuh. Penyakit adalah suatu keadaan di mana kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Penyakit juga bisa diartikan, penyakit ini bukan hanya kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, tapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dalam tubuhnya. Penyakit, karena sakit itu lebih ke persepsi ya, saya merasa sakit, tapi kalau penyakit tipes, kemudian penyakit demam berdarah, penyakit yang tidak kelihatan misalnya penyakit yang ada di dalam organ tubuh ya, kemudian penyakit psikis ya, penyakit kejiwaan itu tidak bisa dilihat dari luar. Jadi penyakit itu bukan hanya yang terlihat dari luar saja, tapi bisa juga tidak bisa dilihat dari luar, tapi dia itu mengganggu aktivitas dari seseorang. Selanjutnya, konsep sehat sakit dalam Islam. Nah, jadi dalam konsepnya Islam, sehat dan sakit itu sudah merupakan takdir ya, tapi bukan berarti terus kita tidak melakukan apapun ya untuk mencegah yang namanya sakit. Karena takdir itu bisa diubah dengan doa kita berdoa untuk meminta kesehatan, kemudian kita juga melakukan perilaku-perilaku yang menuju pada upaya menjaga kesehatan. Jadi meskipun takdir, kita tidak bukan berarti kita hanya diam saja sehingga tidak menjaga kondisi sehingga kita bisa jatuh dalam kondisi sakit. Nah, dalam Al-Quran itu tadi ya, meskipun asihah, bahasa Arabnya itu asihah, tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata asihah, tapi istilah dalam Al-Quran adalah menyebutkan istilah syifa ya, artinya sehat itu berarti sembuh dari sakit. Syifa juga bisa berarti pengobatan. Kata sifat dalam Al-Quran ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya, kita bisa melihat sebenarnya Al-Quran itu tidak hanya sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai penyembuh atau asyifa. Nanti bisa dilihat Qurannya dalam terjemahan pada ayat berapa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, sifat ya, penawar ya, penyembuh. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 surat ke-17 nanti dibaca redaksi bahasa Arabnya ya, ini artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi di sini bisa diterjemahkan kalau Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, tapi tidak akan membawa keuntungan apapun
kepada orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat ini kita bisa memaknainya ya, bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh kepada orang yang beriman secara Islam. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Islam ya, ini beda lagi, jangan disamakan dengan perspektif kesehatan ya. Dalam perspektif Islam, yang namanya sehat itu juga mencakup iman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, ya dalam arti non-muslim, ini menurut perspektif Islam dikatakan adalah orang yang tidak sehat karena secara iman dia lalai, dia orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah. Makanya sehat itu dari perspektif Islam ini tidak hanya fisik tapi juga hati, imannya. Kalau dia tidak memeluk agama Islam berarti dia bisa dikatakan tidak sehat secara iman. Jadi kita harus bersyukur lagi ya, karena kita diberikan nikmat iman ya, nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita ya. Hanya Anda yang tahu Islam ya. Kita menganut Islam itu karena iman, karena kita meyakininya, atau karena agama turunan ya. Ya, orang tua saya Islam, jadi saya juga Islam. Entah ini hanya kalian dan Allah yang tahu, apakah kalian Islam itu karena keimanan atau karena hanya kondisi keluarga yang akhirnya menuntut Anda untuk beragama Islam ya. Selanjutnya konsep sakit dalam Islam. Nah, jadi dalam pandangan Islam, sakit bukanlah suatu kondisi yang hina atau memalukan, melainkan sakit itu adalah kedudukan mulia bagi hambanya yang selalu bersyukur, karena sakit mengingatkan kita terhadap nikmat sehat. Sakit adalah cara Allah. Nah, kenapa ini juga disebut suatu kedudukan yang mulia ya? Karena dengan sakit kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa beribadah ya. Biasanya kalau sakit itu kan lebih taat gitu ya, takut meninggal gitu, sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah ketika sakit dibandingkan kita sehat. Kadang kalau sehat kita itu lupa bahwa yang namanya kematian itu tidak hanya pada orang-orang yang sakit, tapi juga pada yang sehat. Tapi kadang-kala kita menganggap kalau sakit itu mendekati pada kematian. Nah, sakit adalah cara Allah menghapus dosa manusia. Jadi, ketika kita mengalami sakit, itu diharapkan jangan merasa putus asa. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari ya, bisa Anda lihat. Ada hadis yang menyatakan tidak ada yang menimpa seorang muslim, entah itu kepenatan, sakit yang berkesinambungan atau kronis, kebimbangan, kesedihan, penderitaan, kesusahan, sampai duri yang ia tertusuk karenanya, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Dengan catatan dengan sakit itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, konsep sakit ini tadi berbeda dengan penyakit ya. Kalau penyakit itu bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme, sedangkan sakit adalah persepsi. Jadi seorang penderita mungkin belum tentu merasa sakit, padahal dia itu mengalami gejala sakit. Selanjutnya rentang sehat sakit. Jadi rentang sehat sakit adalah skala yang diukur secara relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Kedudukannya pada tingkat skala ukur dinamis dan bersifat individual, jadi tergantung dari masing-masing individu. Jarak dalam skala ukur keadaan sehat secara optimal pada satu titik dan kematian pada titik yang lain. Jadi kalau kita membuat garis lurus, itu di sebelah kanan
adalah keadaan sehat secara optimal dan di sebelah kiri adalah kematian. Di tengah-tengahnya itu ada sehat optimal, sejahtera ya, bahkan sampai sejahtera. Nah, di sisi kiri itu ada sakit, kemudian ada titik yang lain adalah kematian. Itu tentang sehat sakitnya. Jadi bisa jadi kalau menurut kesehatan itu ya, bisa jadi titik dari setelah sakit itu adalah kematian atau dia bisa sehat kembali. Nah, tahapan sakit menurut Saksman ini apa sih tahapan-tahapan jika mengalami sakit? Yang pertama adalah pasti pasien tersebut atau orang tersebut mengalami yang namanya gejala. Bagi misalnya Anda ya sakit tipes, pasti akan mengalami nyeri, kemudian peningkatan suhu tubuh ya. Ini dikatakan tahap 1, yaitu mengalami gejala-gejala tidak sehat atau gejala-gejala penyakit. Kemudian yang kedua tahap asumsi terhadap peran sakit. Nah, kalau Anda merasa demam kemudian sakit sehingga Anda menghubungi teman nih untuk dimintakan izin atau langsung menghubungi dosen, tidak bisa masuk, tidak bisa mengikuti perkuliahan karena sakit. Nah, ini berarti peran sakit. Kemudian tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Nah, biasanya langkah awal kita atasi dulu nih ya, mengatasi kan bisa dengan medis dan non medis ya. Kalau yang medis berarti dengan obat-obatan, yang non medis misalnya minum ramuan-ramuan herbal gitu ya. Nah, ketika ini sudah tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa menyembuhkan, maka kita mau nggak mau harus mencari pengobatan di pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita sampai ke pelayanan kesehatan, berarti kita masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit ini berarti Anda mengalami tahap ketergantungan ya. Bahwa dibantu mandi di seka ya, kalau nggak bisa kamar mandi, misalnya sakitnya parah, makan disuapin, itu berarti mengalami ketergantungan. Dan yang kelima tahapnya adalah tahap penyembuhan atau rehabilitasi, perlahan-lahan penyakitnya sembuh dan Anda bisa sehat kembali. Nah, selanjutnya perilaku sehat. Nah, apa itu perilaku sehat? Ini nanti akan dikembalikan dengan perilaku sakit. Perilaku sehat. Perilaku kesehatan adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan. Nah, jadi perilaku kesehatan berarti upaya-upaya yang dilakukan seseorang agar dirinya tetap sehat dan kesehatannya ini tarafnya bisa meningkat. Kemudian ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam perilaku sehat ini, yaitu hendaknya saat sehat. Nah, kita kan sering mendengar ya, gunakan kesehatan sebelum sakit gitu ya. Jadi gimana kita bisa menjaga kesehatan itu dengan cara 3 hal, perilaku preventif, protektif, dan promotif. Untuk preventif berarti kita melakukan atau memelihara kesehatan dengan mencegah datangnya penyakit. Nah, bagaimana caranya? Kita sering ya mendengar istilah imunisasi bahkan sekarang untuk mencegah sakit aja, gitu. Untuk mencegah virus COVID ini kita ada vaksin. Nah, ini termasuk perilaku preventif secara utama atau primary karena ini langsung ke tubuh. Kemudian ada secondary berarti yang tidak secara langsung, misalnya kita mandi untuk menjaga kebersihan. Kemudian protektif melindungi tubuh dari gangguan penyakit dan minum vitamin, pakai jas hujan dan payung. Promotif peningkatan kualitas. Perilaku sehat menurut Islam ini menjaga kesehatan sebagai bagian cara bersyukur, modal memperoleh kesehatan, dan perilaku sehat adalah tindakan memelihara dan meningkatkan kesehatan.